Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwani fillah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ridwan Saleh dari Pusat Kajian Hadis. Kita akan melanjutkan kajian kita. Insyaallah kali ini kita akan mengkaji ayat Al-Quranul Karim yang kita akses melalui aplikasi Al-Quran Al-Hadi, suatu aplikasi yang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Aplikasi Al-Quran Al-Hadi ini ya adalah terbitan dari Pusat Kajian Hadis, karya almarhum Dr. Ahmad Lutfi Fatullah MA. Bagi yang belum punya aplikasinya, silakan saja langsung download di Play Store, kemudian ketik Pusat Kajian Hadis dan pilih aplikasi Al-Quran Al-Hadi. Bagi yang sudah punya aplikasinya, langsung saja kita buka aplikasinya. Kemudian setelah terbuka, kita klik lanjut. Kemudian kita klik indeks tematik. Indeks tematik kita akan mempelajari ayat yang berhubungan dengan ilmu. Kita klik ilmu. Kemudian kita klik kedudukan ilmu. Ya. Setelah itu baru kita klik yang paling bawah, ada juga yang judulnya, ada juga yang diberi ilmu hikmah. Nah, di sini setelah kita klik akan timbul surah Al-Baqarah ayat 269. Berbicara mengenai hikmah. Baik, sebelum kita bahas tafsirnya, kita akan membaca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ya, kita baca terjemahnya dulu. Surah Al-Baqarah ayat 269. Dia, Allah, memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Baik, ayat ini sungguh luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah kepada sebagian hambanya. Allah memberikan hikmah kepada hamba yang Dia kehendaki. Hikmah itu apa? Para ulama di sini banyak menafsirkan bahwa hikmah itu adalah pemahaman yang luar biasa terhadap suatu perkara. Ada juga yang menafsirkan bahwa hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat, sehingga mendorong dia untuk selalu terus berkarya dan berkarya atau berbuat yang maslahat. Ya. Jadi hikmah ini kalau kita tarik benang merah adalah pemahaman yang sempurna dan ilmu yang bermanfaat. Jadi pemahaman mudahnya kita ambil pendapat yang seperti itu saja misalnya. Nah, jadi misalnya ketika orang mempelajari sesuatu, entah itu ilmu agama atau ilmu yang lain ya, kemudian dapat memberikan manfaat kepada orang yang banyak. Misalnya kalau kita belajar Al-Quran, kita mempelajari, kemudian kita belajar tafsirnya, dan kita memahami dengan sempurna, maka kita akan ajarkan lagi kepada orang lain. Itu merupakan hikmah. Kemudian kalau misalnya kita meneliti sesuatu, lalu Allah bukakan ya jalan yang sangat mudah untuk mendapati rahasia suatu ilmu, maka itu juga bisa disebut dengan hikmah. Ada juga yang menafsirkan bahwa hikmah itu adalah sesuatu yang bersesuaian ya antara ilmu yang dipahaminya ya dengan kadar manfaat yang diperolehnya. Ada juga yang mengatakan bahwa hikmah itu adalah kebijaksanaan. Berarti bukan hanya dia faham suatu ilmu, tapi dia juga bisa menempatkannya. Antara perbuatan dengan perkataannya sesuai, itu juga bisa disebut dengan hikmah. Jadi banyak sekali makna hikmah di sini. Nah, orang-orang yang Allah berikan hikmah, ya, maka sungguh hamba Allah yang diberikan hikmah itu sebetulnya atau pada hakikatnya diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dia bisa berkarya, dia bisa berinovasi, ya, yang semuanya adalah ditujukan untuk kebaikan. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah yang
mengambil suatu hikmah ya yang bisa berpikir dengan jernih kecuali orang-orang yang memang mempunyai akal yang jernih. Jadi untuk mendapatkan hikmah itu memang ya akalnya harus sehat. Akal yang sehat itu seperti apa? Yang bisa memahami kebaikan-kebaikan. Akal ya yang selalu digunakan untuk kebaikan. Ketika dia berpikir dengan baik, dia bisa ngambil suatu hikmah, dia bisa ngambil manfaat, itulah orang-orang yang punya akal sehat. Artinya orang-orang yang cuek saja begitu ketika ada peringatan, ketika ada warning dan sebagainya, baik yang Allah sampaikan melalui ayat-ayatnya atau hadis Rasulullah SAW, kemudian dia tidak mengambil hikmah di situ, maka mungkin saja orang ini tidak bisa berpikir dengan cermat. Jadi orang-orang yang Allah berikan hikmah adalah mereka orang-orang yang cermat, orang yang selalu termotivasi untuk selalu berbuat baik, terus baik, dan terus baik sampai dia wafat, sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Pusat Kajian Hadis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah mendukung untuk pengembangan program dakwah Pusat Kajian Hadis. Mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terbaik, kemudian juga menganugerahkan rezeki yang berlimpah, yang barokah, dan juga dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang juga ingin turut berpartisipasi memberikan donasi terbaik ya, untuk pengembangan program dakwah Pusat Kajian Hadis dapat dilakukan melalui donasi.pkh.org.id atau sekali lagi kami ulangi untuk via link donasi.pkh.org.id. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang muslim yang muhsin, kemudian juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di jalan yang hak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum